berjumpa di ruangan ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tentang paket modul 1, yaitu paradigma dan visi guru penggerak. Sebelum acara ini kita mulai, kita akan membuat kesepakatan kelas dulu. Yang pertama, saling menghargai. Kedua, jika ada yang bicara, yang lain memperhatikan. Dan yang ketiga, tepat waktu. Untuk paket modul 1, paradigma dan visi guru penggerak, nanti berisi ada 4 modul, yaitu modul 1.1 sampai modul 1.4. Kita mulai dari yang modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional. Sebelumnya, saya akan membagikan LK, nanti tolong penjenengan isi selama 5 menit. Tolong dikerjakan di lembar jawaban di bawahnya. Nanti setelah 5 menit akan kita diskusikan bersama. Terima kasih. Sekarang mari kita diskusikan jawaban penjenengan semua. Mohon dibaca dari yang pojok dulu, mungkin dari Bu Heru dulu. Nanti bergantian sampai ke Ibu Diana. Silakan. 1, 2, 3. Langsung 1, 2, 3. Langsung jawabannya. Ya. Menurut pendapat kami yang nomor 1 itu pendidikan adalah memberikan keuntungan atau kekuatan agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sedangkan pengajaran itu sendiri adalah proses pendidikan tersebut. Nomor 2, konteks pendidikan Indonesia saat ini baik dalam segala kepentingan hidup manusia. Yang ketiga, sudah dan memiliki kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas sebagai guru. Terima kasih Bu Heru. Silakan dilanjutkan Pak Tommy. Terima kasih. Kalau menurut kami nomor 1, pendidikan dan pengajaran adalah suatu proses yang sistematis yang diselenggarakan untuk mempersiapkan siswa agar dapat menghadapi dalam kehidupan bermasyarakat di masa depan. Nomor 2, untuk relevansinya, pendidikan karakter yang sudah diterapkan saat ini termasuk modal utama agar siswa siap untuk bermasyarakat di masa depan. Untuk yang ketiga, apakah Anda merasa sudah melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam memiliki kemerdekaan menjalankan tugas itu? Sudah, tapi belum sepenuhnya maksimal. Bisa dilanjut Pak Afif. Untuk yang pertama, apa yang diketahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran? Pendidikan adalah upaya memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Terus kemudian untuk soal nomor 2, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini dan konteks pendidikan di sekolahan dan secara khusus? Relevansi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu memberikan penguatan karakter pada anak agar anak memiliki banyak pengetahuan dan juga pengalaman tersebut dapat digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk soal nomor 3, apakah Anda merasa sudah melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan memiliki kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas sebagai guru? Untuk saya sendiri sudah, tapi belum sepenuhnya melaksanakan pemikiran. Terima kasih Pak Afif. Mungkin bisa dilanjut Ya. Pak Timan. Terima kasih. Pendidikan tempat berkembangnya kebudayaan, yaitu dengan menerapkan dengan sosial budaya, dengan manifesto, kemudian dari. Kemudian yang kedua, sangat sesuai dengan perkembangan pendidikan saat ini, sesuai dengan karakter anak. Kemudian yang ketiga, sebagai guru harus berusaha melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dianggap sebagai bapak pendidikan nasional. Terima kasih. Terima kasih Pak Timan. Silakan dilanjut Ibu Iin. Untuk yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran? Pendidikan sendiri merupakan ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan, sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu. Dan untuk yang kedua, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini dan konteks pendidikan di sekolah Anda secara khusus? Misalnya menciptakan manusia yang beradab. Dan yang terakhir, apakah
Terima kasih. Silakan dilanjut Ibu Diana. Tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, antara pendidikan dan pengajaran sebagai tuntutan di dalam hidup untuk tumbuh kembangnya anak-anak. Yang kedua, relevansi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak tersebut. Yang ketiga, apakah sudah merasa melaksanakan? Ya sudah, namun perlu dikembangkan. Demikian tadi kita sudah Bapak Ibu sudah melakukan paparannya tentang refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Aplaus buat Bapak Ibu semua. Terima kasih atas aplausnya. Mari kita diskusikan bersama bahwa refleksi filosofis pendidikan nasional itu menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau underwise adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kemudian pendidikan atau overbeing memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut KHD juga, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Kemudian dasar-dasar pendidikan, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik harus dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan bahwa guru itu sebagai petani. Misalnya saja dalam kehidupan sehari-hari seorang petani, dia punya benih yang bagus, kemudian disemai di lahan yang subur, pengolahannya juga baik, otomatis nanti tumbuhnya akan baik. Nah, benih itu diibaratkan seperti murid kita. Murid kita beragam, ada yang dasarnya baik, ada yang dasarnya buruk. Nah, tempat kita mengajar itu diibaratkan sawahnya. Nah, kita sebagai guru itu hanya bisa mengolah. Walaupun bibitnya nanti jelek, kalau ditanam bibitnya jelek, ditanam di tempat yang mungkin jelek, tetapi pengolahannya bagus, mungkin nanti tumbuhnya akan juga bagus dibanding dengan bibit yang bagus tapi ditanam di tempat yang jelek, itu nanti mungkin tumbuhnya juga tidak akan maksimal. Demikian tugas kita sebagai guru adalah menyemai bibit-bibit tadi agar tumbuh menjadi bibit yang bagus. Kodrat alam dan kodrat zaman. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Refleksi filosofis pendidikan nasional untuk budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau watak
atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan cipta, karsa, kemudian juga karya. Keluarga itu menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga menjadi ruang untuk persiapan hidup anak dalam bermasyarakat dibandingkan dengan pusat pendidikan lainnya. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antar satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Jadi posisi kita di sini diposisikan sebagai orang tua bagi anak, tidak hanya sebagai guru. Jadi kita diberi peran ganda, selain sebagai guru juga sebagai orang tua. Kita harus menganggap anak didik kita itu adalah anak kandung kita sendiri. Untuk modul yang kedua nanti berisi nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak: 1 mandiri, 2 reflektif, 3 kolaboratif, 4 inovatif, dan 5 berpihak kepada murid. Adapun peran dari guru penggerak yaitu ada 5. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antar guru. Yang keempat, menjadi coach bagi guru lain. Kemudian yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Sekarang modul 1.3, visi guru penggerak. Visi dari guru penggerak adalah mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Untuk mencapai visi tersebut, tentunya guru harus memiliki nilai yang melekat dalam dirinya, di mana nilai-nilai tadi adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Untuk mencapai visi dari guru penggerak, nanti ada suatu pendekatan. Pendekatannya adalah inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan bagja dan dijalankan dalam suasana positif dan apresiatif. Tahapan bagja B-nya itu buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J-nya jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Dalam penyusunan bagja, pelaksanaan perubahan di sekolah menuju visi murid merdeka dan merdeka belajar. Tentunya kita sebagai pendidik harus memperhatikan sisi-sisi positif yang dimiliki oleh siswa. Tiap anak mempunyai sisi positif, keunikan, dan potensinya masing-masing. Peran kita sebagai pendidik yaitu menuntun segala sisi positif, keunikan, dan potensi yang dimiliki siswa agar siswa dapat berkembang dengan baik sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi kita sebagai guru tidak boleh menjudge murid kita itu negatif. Bagaimanapun anak kita, murid kita,
sejelek-jeleknya murid kita pasti dia punya nilai positif. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menuntun nilai positif yang ada pada murid tersebut agar murid tersebut dapat menjadi lebih baik. Kemudian modul yang keempat yaitu tentang di LK 1.4 ini tentang budaya positif. Penjenengan bisa mengerjakan pada jawaban pada option jawaban yang ada di bawahnya selama 5 menit. Terima kasih. Bapak Ibu, sekarang mari kita diskusikan tentang budaya positif. Bisa dimulai dari Ibu Diana, silakan. Terima kasih. Budaya positif itu menciptakan suasana dan mood yang baik bagi siswa agar lebih semangat dalam belajar. Kemudian bagaimana Anda sendiri sebagai seorang pendidik dapat menciptakan suasana positif, yaitu mengajar interaksi dan komunikasi kepada siswa agar menciptakan suasana yang santai dan rileks. Kemudian yang ketiga, apa hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran, yaitu dengan menciptakan suasana positif akan membuat rasa kebahagiaan bagi siswa ketika melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang keempat, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan efektif? Sudah diterapkan dan cukup efektif, namun masih perlu dikembangkan lagi. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan Ibu Iin, silakan. Menurut saya, budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, penuh semangat. Terus, penerapan budaya positif di sekolah yaitu dengan menanamkan sikap saling menghargai antar umat, agar murid bisa merasa aman, terus bisa diterima bersama. Terima kasih Ibu Iin, silakan dilanjutkan Pak Kuman. Ya, terima kasih. Budaya positif di lingkungan sekolah ini sangat diperlukan tanpa belajar siswa terdiri dari berbagai macam latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda, sehingga kita harus bisa memahami masing-masing anak. Terima kasih. Mungkin Bu Heru melanjutkan. Ya, nomor 1 urgensi dari menciptakan suasana positif. Di situ di SMP sini kebetulan siswanya alhamdulillah sudah tertib, terutama untuk seragamnya. Kemudian yang kedua, sebagai seorang pendidik itu memperlakukan siswa atau peserta didiknya itu dengan adil, tidak dibeda-bedakan antara yang pintar dan bodoh. Kemudian yang ketiga, hubungan antara menciptakan suasana positif itu menyenangkan. Kemudian yang keempat, di sini sudah diterapkan dan perlu dikembangkan lagi. Terima kasih. Bisa dilanjut Bapak Tony. Terima kasih. Kalau menurut kami budaya positif adalah sesuatu kebiasaan atau nilai-nilai yang harus kita terapkan ke anak-anak agar nanti setiap anak punya persepsi yang sama bahwa di masyarakat itu nanti punya nilai-nilai tertentu yang harus disepakati bersama. Tapi karena memang latar belakangnya berbeda-beda, jadi nanti harus ada sikap saling toleransi, menghargai. Ya, kerjasama siswa dan guru nanti bisa nyaman untuk belajar dan nyaman untuk istilahnya berkomunikasi. Terima kasih. Yang terakhir Bapak Atif. Terima kasih. Menurut saya budaya positif itu adalah tertib dan disiplin di lingkungan sekolah agar siswa itu bisa belajar dengan suasana yang menyenangkan. Kemudian bagaimana cara saya dalam menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Kalau saya dengan cara menganggap siswa itu sebagai teman belajar, sehingga siswa itu lebih nyaman saat belajar dan juga belajar di sekolah. Kemudian penerapan disiplin saat ini di sekolah saya itu siswanya sudah disiplin, sudah menggunakan pakaian sesuai dengan aturan. Kemudian tapi ada beberapa siswa yang terkadang masih melanggar. Jadi kita harus meningkatkan lagi disiplin tersebut agar siswa-siswa yang melanggar itu tidak lagi melanggar. Jadi semuanya bisa tertib dan juga disiplin. Terima kasih atas atensinya. Paparan penjenengan semua tentang budaya positif. Aplaus buat penjenengan semua.
sebelum kita belajar tentang budaya positif, di sini ada kata-kata disiplin. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Budaya positif menurut KHD, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Untuk budaya positif, menurut Diane Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin di sekolah kita masih ada beberapa murid yang belum menyadari pentingnya disiplin positif. Kebanyakan dari mereka mungkin di sekolah kita masih ada beberapa murid yang belum menyadari pentingnya disiplin positif. Mungkin mereka lebih berperilaku yang nomor 1, yaitu mereka melakukan disiplin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, tugas kita sebagai guru adalah untuk menggiring mereka untuk melakukan yang nomor 3. Mereka berbudaya positif untuk menuju ke yang nomor 3. Dengan motivasi yang nomor 3 ini, nanti akan timbul pertanyaan, akan menjadi orang seperti apakah apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi mereka akan menciptakan disiplin dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena paksaan dari luar. Untuk menciptakan budaya positif, nanti kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Pertanyaan ini mungkin bisa kita alihkan. Mengapa kita harus pakai helm pada saat berkendara? Atau mungkin saat ini mengapa penjenengan harus pakai masker di ruangan ini? Mungkin jawabannya untuk pakai masker itu adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan itulah yang kita sebut dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Dawson, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka
harus berlaku begini dan begitu. Pembentukan keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu tadi tentang keyakinan kelas. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, anak itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, itu adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan, freedom. Kemudian kebutuhan akan kesenangan atau fun, dan kebutuhan akan kekuasaan atau power. Nah, kita sebagai seorang guru itu harus memposisikan diri kita mau berada di mana posisi kita. Untuk budaya positif, 5 posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, kita sebagai guru yang baik seharusnya kita memposisikan diri kita itu pada posisi yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Janganlah kita sebagai penghukum, karena kembali ke awal tadi bahwa setiap murid itu pasti punya nilai positif. Posisi yang paling diharapkan, posisi yang diharapkan kita sebagai guru yang baik adalah posisi sebagai manajer. Kemudian dalam budaya positif juga ada restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ciri-ciri restitusi: 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Cara yang paling baik. 7. Fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Menguatkan. 9. Fokus pada solusi. Dan yang ke-10, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti ada langkah teori kontrol yang disebut dengan segitiga restitusi. Langkah 1, menstabilkan identitas. Langkah 2, validasi tindakan yang salah. Dan langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Demikian paparan saya kali ini tentang paket modul 1, paradigma dan visi guru penggerak yang berisi 4 modul. Modul 1, refleksi filosofis pendidikan nasional. Modul 2, nilai dan peran guru penggerak. Modul 3, visi guru penggerak. Dan modul yang keempat yaitu budaya positif. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.